Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang penuh keagungan ini, di hari di mana gema takbir bergema di seluruh penjuru dunia, malah kita memperbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan hanya diucapkan di lisan, melainkan tercermin dalam tindakan, dalam ketaatan yang utuh kepada setiap perintahnya, dalam kesabaran saat diuji, serta dalam keikhlasan saat berkorban. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya ini bukan sekedar hari menyembelih hewan kurban. Ia adalah momen spiritual yang mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail alaihi wassalam, yang menunjukkan ketaatan total, keikhlasan penuh dan pengorbanan yang sejati. Maka marilah kita renungkan kembali episode agung ini agar nilai-nilainya tumbuh dalam diri kita, khususnya generasi muda Islam. Saat Nabi Ismail masih bayi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istrinya atau meletakkan istri dan anaknya di lembah Mekkah, yang dimana pada saat itu tidak ada tumbuhan sekalipun, tidak ada manusia, bahkan tanahnya pun gersang. Peristiwa ini juga terekam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman, yang di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Dari peristiwa ini lahirlah kisah perjuangan Siti Hawa, Siti Hajar yang berlari antara Safa dan Marwah mencari air, kemudian Allah mengeluarkan air Zam-Zam, mukjizat yang sampai hari ini masih mengalir. Lalu beberapa tahun kemudian, ketika Nabi Ismail sudah besar, menjadi pemuda yang kuat dan soleh, lalu datanglah perintah yang lebih dahsyat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni araka fi manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al madza tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Subhanallah, inilah keteladanan Nabi Ismail, tidak membantah, tidak lari. Ia justru berkata, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka engkau akan mendapatkan aku dari golongan orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika pisau hampir menyentuh leher daripada Nabi Ismail, Allah memanggil, wa fadainahu bidzabahin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dari sinilah asal usul ibadah kurban yang kita laksanakan hari ini sebagai bentuk penghambaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang harus kita ambil dari khutbah di atas adalah, yang pertama adalah ketaatan total kepada Allah dan orang tua. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Yang ketiga adalah keikhlasan menerima takdir, walaupun takdir tersebut terasa pahit bagi kita. Yang keempat adalah pengorbanan sebagai manifestasi iman kita. Nabi Ismail adalah sosok pemuda ideal,
soleh, sabar serta taat dan membantu ayahnya. Bahkan dalam membangun Ka'bah Allah juga menyebutkan di surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan fondasi Baitullah bersama Ismail. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.